Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Maulana, NIM 21020111084 akan menjelaskan tentang fatwa dalam lintas sejarah syar'i. Pertama, fatwa ialah salah satu tradisi umat Islam untuk menyampaikan hukum-hukum Islam. Nah, kemudian ada beberapa sahabat yang fatwanya banyak sekali diriwayatkan. Pertama, Umar bin Khattab, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Abdullah bin Mas'ud, yang keempat Aisyah Ummul Mukminin, kemudian kelima Zaid ibnu Sabit, yang keenam Abdullah ibnu Abbas, yang ketujuh Abdullah ibnu Umar. Nah, di sini saya akan menjelaskan fatwa dalam kilas sejarah yang ini bahwasannya kedudukan fatwa teramat penting dalam kehidupan umat Islam. Ya, andai kata tak ada fatwa, umat Islam akan dilanda kebingungan dalam menentukan hukum suatu permasalahan. Para pemberi fatwa berperan sebagai pewaris para nabi dan rasul. Gitu. Kemudian fatwa mulai diperlakukan saat era kerasulan berakhir, yakni setelah wafatnya Rasulullah SAW. Namun, keberadaan sahabat Rasulullah, para tabi'in dan tabi'in memudahkan umat bertanya setiap permasalahan hukum Islam. Mereka berperan sebagai mujtahid yang menentukan hukum Islam berdasarkan hasil ijtihad. Namun, perlu dibedakan antara ijtihad dan fatwa. Nah, di sini perbedaan ijtihad dan fatwa. Ijtihad mengacu kepada para cendekiawan yang mencari pendapat mengenai penerapan hukum. Begitu ijtihad. Kemudian adapun fatwa mengacu pada peran sosial seorang mujtahid sebagai konsultan dalam perkara hukum. Hampir seperti ini, seperti hakim dan para qadhi, ya gitu. Hampir mirip seperti hakim dan para qadhi. Saat itu belum terdapat lembaga fatwa. Masyarakat menyebutnya atau mengenalnya dengan mufti sebagai perorangan yang terpilih dari kumpulan cendekiawan. Kemudian yakni pada awal abad ke-11 di era kekhalifahan Turki Utsmani terdapat sebuah kantor publik mufti yang diikut sertakan dalam ifta atau dalam tindakan yang menghasilkan sebuah fatwa. Kemudian muncul istilah Syekh al-Islam di kota Khurasan. Kemudian yakni fatwa di era kolonial. Dalam perkembangannya, lembaga fatwa terus mengalami transformasi, terutama di abad ke-19 dan ke abad 20, seiring runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Kekuatan Eropa mendominasi wilayah Muslim. Kekuatan fatwa memudar diganti hukum kolonial Eropa. Selama periode penjajahan, fatwa menjadi alat menggerakkan masyarakat untuk melawan penjajah. Sebagai contoh, pada 1904 Utsman ibnu Fuad mendeklarasikan jihad di Afrika Barat atau yang sekarang disebut dengan Nigeria. Sejak itu, fatwa selalu digunakan dalam politik ekonomi pemerintahan negara tertentu gitu. Beberapa contoh yakni pada 1933 ulama Irak mengeluarkan fatwa untuk memboikot produk Zionis. Kemudian pada 1937 ulama Ikhwanul Muslimin mengeluarkan fatwa jihad untuk Palestina. Selain itu, pada 1971 Ayatullah Khomeini, ini salah satu pemberi fatwa, memfatwakan untuk memboikot perayaan monarki Iran. Jika disampaikan secara historis, fatwa memiliki fungsi sebagai instrumen regulasi dan rekonstruksi masyarakat. Itu salah satu contohnya. Kemudian saat ini institusi fatwa masih terus hidup di tengah masyarakat, menyelesaikan masalah terkait perubahan sosial, politik, ekonomi. Pun cendekiawan modern pun masih mendefinisikan fatwa sebagai pendapat hukum resmi yang dikeluarkan oleh pakar hukum Islam. Menurut Emil Thiam dalam Ensiklopedia Islam, lembaga fatwa masih terus tumbuh karena tak adanya kekuatan legislatif dalam Islam.
Kemudian ia berpendapat mufti dalam politik Islam berperan sebagaimana pembuat undang-undang dalam tata pemerintahan demokrasi. Ya, di era modern beberapa negara muslim pun masih memiliki lembaga fatwa seperti halnya pada masa Turki Utsmani, Arab Saudi misalnya memiliki lembaga fatwa yang bernama Hay'ah Kibar al-Ulama. Ya, lembaga fatwa tertinggi di Mesir disebut Darul Ifta al-Misriyah. Ya, itu. Sedangkan di Pakistan bernama Council of Islamic Ideology. Selain memberi fatwa, lembaga-lembaga tersebut yang telah saya sebutkan itu berperan sebagai penasihat negara. Referensinya dari fikih Islam. Kemudian sejarah fatwa di Indonesia. Muhammadiyah ini yang terbentuk pada 8 Zulhijjah 1330 dan 18 November 1912 dan Nahdlatul Ulama atau NU 31 Januari 1920 merupakan sebagian dari beberapa contoh organisasi massa yang mempunyai fokusnya atau lingkupnya pada agama yang turut memajukan penyebaran Islam di Indonesia dengan mengeluarkan berbagai fatwa dan keputusan-keputusannya terkait dengan persoalan-persoalan yang lahir di lingkungan masyarakat. Pada malam 20 Juli 17 Rajab 1395 Hijriah dibentuklah MUI, Majelis Ulama Indonesia, ya, yang berpengaruh positif, positif terkait dengan perkembangan hukum Islam dan sistem hukum nasional di Indonesia. Ya, terus berlanjut. Metode tradisional penyusunan fatwa yang pertama kali diterapkan pada tahun 1975 sampai tahun 1980 dan 1980 sampai 1985 Komit Fatwa menyuruh fatwa MUI dan ketua dan sekretaris mengawasi pelaksanaannya. Namun pada sidang MUI Majelis Ulama Indonesia pleno tanggal 18 Januari 1986 terkait fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa tersebut kemudian disetujui oleh pusat administrasi MUI dalam bentuk sertifikat keputusan pedoman penetapan fatwa pun yakni terbit pada tanggal 2 Oktober tahun 1997. Pemilikan fatwa harus berdasarkan Al-Quran dan Mu'tabaroh serta tidak boleh bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat, ya ini yang ada di salah satu pedoman penetapan fatwa ya yang terbit pada tanggal 2 Oktober 1997. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan terkait lintas sejarah terkait fatwa lintas sejarah secara landas tasri begitu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.